Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi pembahasan pada video saya kali ini, saya itu akan membahas ini teman-teman. Kenapa orang-orang banyak juga ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu di luar sana itu cepat sekali membaiknya. Bahkan tidak sampai berbulan-bulan, hanya sampai 2-3 hari. Bahkan paling lama itu 1 minggu atau setengah bulan lah. Setengah bulan itu paling lama mereka itu sudah membaik. Tapi kenapa kita juga terkena gangguan asam lambung juga itu kok lama sekali membaiknya ya teman-teman ya. Nah jadi menurut pengalaman saya juga dulu seperti itu. Jadi saya juga mengalami gangguan asam lambung itu sampai bertahun-tahun ya teman-teman ya, tidak membaik-membaik, kok lama sekali. Nah setelah saya pelajari, ternyata saya dapat kesimpulannya ya teman-teman ya, kenapa kita juga terkena gangguan asam lambung kok lama sekali membaiknya ya teman-temannya. Nah jadi buat teman-teman yang masih menonton video ini, masih menyaksikan video ini, bisa tonton videonya itu dengan tenang, bisa tonton videonya dengan nyaman ya, supaya teman-teman itu bisa paham dan teman-teman itu nggak cemas lagi, nggak selalu merasakan ketakutan lagi ya, dan teman-teman itu akan tahu ya sebenarnya kenapa, dan teman-teman itu nantinya akan tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Nah jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menonton, jangan di skip-skip videonya ya teman-teman ya. Nah saya juga di channel saya ini juga saya selalu mengingatkan sama teman-teman semua ya, bahwa saya membuat video-video seperti ini adalah tujuannya untuk memotivasi ya, untuk mengedukasi, untuk memberikan semangat ya kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah jadi selain saya itu ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua, saya juga itu setiap harinya ingin mencoba untuk memberikan ketenangan ya teman-teman ya, untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kenyamanan, memberikan kenyamanan itu di hati ya, di hati, terus kemudian di pikiran ya, di pikiran teman-teman semua yang saat ini tuh masih merasakan rasa tidak nyamannya dari yang namanya sensasi dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Nah jadi buat teman-teman tenang ya, teman-teman itu nggak sendirian. Saya juga dulu pernah merasakan ya teman-teman ya, tapi saya juga saya sudah bisa membaik, sudah bisa sembuh total. Saya yakin teman-teman pun bisa seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman semangat terus ya teman-teman ya, terus selalu berpikiran positif, selalu berpikiran semangat ya, selalu timbulkan keyakinan, walaupun keyakinan itu belum muncul, tetapi harus selalu diyakinkan ya, harus dicoba untuk meyakinkan diri. Nanti rasa yakin itu akan timbul sendiri, akan muncul sendiri ya teman-teman ya, karena menurut pengalaman saya juga seperti itu. Makanya saya membuat video-video seperti ini. Secara tidak langsung saya itu ingin memasuki alam bawah sadar teman-teman semua, dan ingin mencoba untuk meyakinkan diri teman-teman semua bahwa kalian itu pasti bakalan bisa membaik, bakalan bisa terbebas ya teman-teman ya. Yang penting kalian tuh yang pertama itu kuncinya harus ada keyakinan dulu. Nah jadi itu ya teman-teman ya. Nah oke, buat teman-teman juga mungkin yang saat ini baru menemukan channel ini ya, teman-teman bisa bantu langsung klik tombol subscribe-nya. Terus kemudian setelah klik tombol subscribe-nya bisa aktifkan loncengnya juga ya teman-teman ya, supaya setiap saya memberikan video yang terbaru ada notifikasinya di situ ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah subscribe, nanti channel saya ini akan berkembang ya teman-teman ya. Ketika channel saya ini sudah berkembang, maka banyak lagi teman-teman di luaran sana mungkin yang sudah merasakan lelah, yang sudah merasakan capek ya tentang rasa-rasa yang dirasakan karena dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ini. Setelah mereka itu menonton video-video seperti ini, mereka itu akan kembali bangkit lagi ya teman-teman ya. Mereka itu akan kembali semangat lagi, dan mereka itu akan lebih yakin lagi bahwa untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ini bakalan membaik, dan memang bakalan membaik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu jangan mau ditipu dengan pikiran teman-teman. Jadi di sini saya terangkan ya, saya jelaskan ya teman-teman ya, bahwa pikiran-pikiran kita yang meneror diri kita itu, yang sering mengatakan dalam hati kita, dalam pikiran kita itu bahwa kita itu umurnya tidak panjang lagi, bahwa kita itu terkena penyakit berat, itu tuh hanya permainan pikiran aja ya teman-teman ya. Itu hanya dari pola pikir yang muncul karena sensasi yang tidak nyaman. Ketika sensasi tidak nyaman muncul nih, pikiran langsung muncul lagi nih, pikiran muncul, dan pikirannya itu menuju ke arah penyakit berat, menuju ke arah hal-hal yang
tidak mengenakan lah di hati kita seperti itu. Nah, jadi saya beritahu sama teman-teman bahwa itu hanyalah permainan pikiran ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Badan kita itu masih kuat. Teman-teman jangan berfokus kepada teman-teman itu akan menghadapi kematian. Berfokus saja pada teman-teman sekarang ini. Oh iya, saya ini sekarang sedang bernafas. Oh iya, saya sekarang sedang melihat. Oh iya, saya sekarang masih bisa duduk. Oh iya, saya masih bisa berdiri, masih bisa menonton video ini gitu. Nah, jadi teman-teman fokus, jangan teman-teman itu selalu memikirkan penyakit berat, selalu memikirkan kematian, tetapi teman-teman lupa kalau teman-teman itu sekarang masih hidup. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi semangat teman-teman. Nah, jadi kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Kenapa ada beberapa orang yang terkena gangguan asam lambung itu kok cepat sekali membaiknya, hanya seminggu, bahkan paling lama 2 minggu lah, itu paling lama. Itu sudah membaik ya teman-teman ya. Tapi kenapa untuk kita nih terkena gangguan asam lambung juga, didiagnosa sama dokter itu kena gangguan asam lambung, tapi kenapa kok lama sekali membaiknya ya teman-teman ya. Nah, itu setelah saya pelajari, setelah saya amati selama ini ya teman-teman ya, ternyata pemicunya itu hanya satu ya teman-teman ya, yaitu dari anxiety disorder atau kecemasan berlebihnya itu ya teman-teman ya, yang membuat kita itu lama sekali membaiknya itu karena ada rasa kecemasan di dalam pikiran kita ya teman-teman ya. Ketika kita merasakan sensasi tidak nyaman, kecemasan itu akan selalu muncul dan akan selalu menghantui. Ketika kita merasakan tidak nyaman nih sedikit, langsung dalam pola pikir kita itu, dalam alam bawah sadar itu langsung refleks ya teman-teman ya, refleks, dan refleksnya si alam bawah sadar tadi itu menimbulkan rasa tidak nyaman lagi di tubuh, dan akhirnya membuat sensasi yang kita rasakan itu sangat luar biasa besar sekali. Padahal sensasi yang dirasakan sama orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang cepat membaiknya itu padahal ya sama saja. Cuman untuk kita terkena gangguan asam lambung dibarengi dengan kecemasan berlebih, makanya kita itu lama sekali membaiknya ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman ya, jadi kenapa kita kok mempunyai kecemasan berlebih? Ya karena kita itu ada rasa trauma ya teman-teman ya. Kita itu terkena kecemasan berlebih bukan tidak ada alasan. Ada faktor penyebabnya juga. Kenapa kita itu terkena yang namanya kecemasan berlebih? Nah, kenapa kita terkena kecemasan berlebih? Karena sensasi di awal-awal itu rasanya sangat menakutkan. Nah, secara tidak kita sadari, alam bawah sadar kita ini merekam kejadian itu ya teman-teman ya, dan itu menimbulkan rasa trauma, dan rasa trauma itulah yang menyebabkan kita itu memiliki yang namanya kecemasan berlebih atau anxiety disorder. Karena sepanjang hari itu kita tidak mau kejadian itu terulang lagi dan terulang lagi, kita nggak mau. Jadi otak kita itu selalu waspada. Jadi ada yang namanya saraf amigdala ya teman-teman ya. Saraf amigdala itu suatu saraf yang sudah diprogram itu untuk refleks sudah tersimpan dalam alam bawah sadar kita itu ya. Sudah tersimpan ketika ada kejadian yang bikin kita itu trauma, apapun itu ya, itu si saraf amigdala itu memang tujuannya itu ya teman-teman ya, untuk menimbulkan menimbulkan sebuah reaksi ke tubuh ketika kita itu merasakan rasa trauma. Contoh misalkan ya teman-teman ya, teman-teman itu melihat orang lain, atau teman-teman itu melihat keluarga gitu ya, atau saudara memakan jeruk yang sangat asam. Ketika mereka makan jeruk yang asam, teman-teman itu ikut terasa asamnya, padahal teman-teman itu nggak makan. Nah, dari situ teman-teman harus sudah sadar bahwa kita baru memikirkan, tapi tubuh kita ikut merespon. Orang lain yang makan jeruk asamnya, tapi kenapa kita yang ikut terasa kecut juga gitu. Nah, itu tanda bahwa ada sistem saraf di tubuh kita itu yang memerintahkan tubuh kita untuk menimbulkan reaksi. Seperti kita mengeluarkan air liur, itu diperintahkan oleh tubuh kita. Dan yang memerintahkannya itu ya tadi si saraf amigdala itu tadi. Tempatnya di mana saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Yang pasti penjelasannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa kita itu terkena gangguan asam lambung itu kok lama sekali membaiknya? Setelah saya amati, setelah saya pelajari selama ini ya teman-teman ya, ternyata
Yang membuat kita itu lama sekali membaiknya itu karena kita itu terkena yang namanya kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Kecemasan berlebih itu tadi muncul karena kejadian pertama saat kita terkena gangguan asam lambung itu kejadiannya sangat mengerikan. Rasanya itu seperti kita itu mau jadinya alam bawah sadar kita itu merekam kejadian itu, dan si saraf amigdala tadi itu sudah terespon ya. Ketika kita itu merasakan tidak nyaman, langsung menimbulkan rasa tidak nyaman juga di tubuh ya teman-teman ya. Terus kemudian kita memikirkan hal-hal yang takut, si saraf amigdala tadi itu merespon lagi untuk merubah reaksi di dalam tubuh kita itu. Seperti contohnya gini ya teman-teman ya, ketika teman-teman merasakan cemas, takut, was-was, gelisah, secara spontan, secara tidak kita sadari, si rasa cemas, si rasa takut itu mengaktifkan saraf-saraf di perut ya teman-teman ya. Dan ketika kita merasakan takut, saraf di perut itu langsung aktif dan mereka itu mengeluarkan cairan ya dengan sendirinya. Ketika kita merasakan cemas, dengan sendirinya si asam lambung kita itu langsung muncul. Si asam lambung itu produksinya langsung berlebihan lagi, dan akhirnya walaupun lambung kita itu sudah membaik ya teman-teman ya, misalkan lambung kita itu sudah membaik nih, pencernaannya sudah membaik nih, sudah dijaga, sudah menjaga pola makan, sudah menjaga pola hidupnya ya teman-teman ya, sudah mulai membaik nih, tapi kecemasannya itu masih ada, rasa takut berlebihan akan kematian, akan penyakit berat itu masih ada. Itu nanti akan terhambat ya. Ketika kita merasakan cemas lagi, walaupun kita sudah membaik ya, gas lambungnya, asam lambungnya akan muncul berlebihan lagi. Nah itulah makanya kita itu lama sekali membaiknya ya teman-teman ya. Kita sudah mau mulai membaik nih, kita sudah mulai membaik, terus kita kepancing dengan kita makan pantangan sedikit, rasanya cuma tidak nyaman, cuma sedikit. Tetapi ketika pikiran kita merespon lagi, kita rasa cemas, waduh kenapa ini, waduh nggak enak lagi nih, waduh jangan-jangan kambuh lagi nih, waduh jangan-jangan penyakit berat nih. Ketika kita merasakan cemas, langsung si asam lambungnya muncul lagi, tambah besar lagi, dan akhirnya gara-gara hal sepele, makanan yang kecil kita makan, makanan yang sepele, makanan pantangan, hanya sedikit kita makan, menimbulkan rasa tidak nyaman yang sedikit. Terus kemudian diperbesar lagi sama pikiran kita cemas, pikiran kita takut, dan si alam bawah sadar tadi itu merespon dan mengirimkan sinyal ke perut untuk mengeluarkan si asam lambung. Setelah si asam lambungnya muncul, barulah rasa sensasi tidak nyamannya itu akan semakin besar, dan akhirnya menimbulkan pikiran lagi, rasa takut lagi, dan akhirnya muter-muter aja di situ ya teman-teman ya. Nah jadi tenang ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang saat ini mungkin masih berpikiran seperti itu, kok lama sekali membaiknya mas, bagaimana cara memperbaikinya. Nah jadi buat teman-teman jangan pusing-pusing, jangan takut-takut, jangan bingung-bingung ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman itu jaga saja pola makannya, terus kemudian jaga pola pikirnya, jaga pola hidupnya. Kalau pola pikirnya ini yang terakhir lah teman-teman ya. Jaga pola makan sama pola hidupnya saja dulu ya teman-teman ya. Pola makannya itu dari jenis makanannya, dari jam-jam makannya, terus kemudian dari cara makannya ya teman-teman ya. Terus dari pola hidupnya itu istirahatnya yang cukup di malam hari, terus kemudian di siang harinya itu banyakin aktivitas, minum air putihnya yang banyak. Nah pola pikir nanti ini akan mengikuti ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu lambungnya sudah mulai nyaman, teman-teman hindari dulu pantangannya, sudah mulai nyaman, nanti pola pikir akan ikut sendiri. Kalau misalkan tubuh kita itu terasa nyaman, pikiran juga pasti tenang, kita itu nggak berpikiran kemana-mana. Jadi walaupun pikiran kita itu selalu kemana-mana, yang penting teman-teman itu selalu menjaga pola-pola 3P-nya ini ya teman-teman ya. Pola makan dan pola hidupnya ini harus selalu dijaga. Nanti pola pikirnya itu akan ikut sendiri. Nah jadi menurut pengalaman saya itu seperti itu. Nah jadi yang paling terutama juga teman-teman itu jangan khawatir seperti yang saya terangkan tadi ya teman-teman ya, bahwa teman-teman itu selalu dihantui dengan rasa ketakutan. Nah rasa ketakutan itu yang membuat kalian itu lama sekali membaiknya. Nah jadinya teman-teman itu nggak usah khawatir lagi, itu hanya permainan pikiran teman-teman saja ya teman-teman ya. Karena menurut pengalaman saya juga dulu seperti itu ya. Nah jadi teman-teman itu jangan selalu terpengaruh dengan pikiran ya. Pasti teman-teman gini ya, ketika teman-teman itu merasakan sensasi yang tidak nyaman di tubuh, pasti pikirannya itu langsung merespon entah sensasi apapun yang dirasakan di tubuh ya. Kalau nggak penyakit berat, pasti ke arah kematian. Nah pola pikir yang menuju ke arah
penyakit berat, takut, kematian, apakah akan meninggal hari ini, apakah akan meninggoy hari ini ya. Kalian jangan mau dirasuki dengan pikiran-pikiran seperti itu ya teman-teman ya. Itu hanya permainan pikiran yang dimunculkan dari sensasi rasa tidak nyaman itu tadi. Kalau teman-teman itu mau melawannya, ketika sensasi itu, ketika pikiran mau M-nya itu muncul, kalian lawan saja ya teman-teman ya. Enggak, ini pasti hanya karena rasa sensasi yang tidak nyaman. Akhirnya saya berpikir seperti ini, padahal tubuh saya itu nggak seperti ini. Tubuh saya itu masih kuat. Ini saya masih bisa berdiri. Ini saya masih bisa nonton-nonton video. Ini saya masih bisa jalan-jalan walaupun rasa saya tidak nyaman. Jadi teman-teman itu jangan selalu memikirkan ke arah-arah penyakit yang berbahaya, ke arah ke kematian ya. Sedangkan teman-teman lupa kalau teman-teman itu sekarang masih hidup. Nah, jadi teman-teman harus ke sana ya, teman-teman ya. Ketika teman-teman itu merasakan kecemasan berlebih, teman-teman harus pikirkan itu ya, teman-teman ya, supaya mengalihkan pikirannya. Nah, jadi supaya teman-teman itu nggak jadi tambah parah, tambah cemas, tambah takut, terus kemudian si asam lambungnya itu muncul lagi, terus menimbulkan rasa tidak nyaman lagi, tambah cemas lagi, tambah tidak nyaman lagi, tambah muncul lagi si gas lambungnya, tambah naik ke dada, tambah sesek lagi, terus kemudian tambah cemas lagi, malah muter-muter di situ aja ya teman-teman ya. Akhirnya nanti panic attack. Nah, jadi jangan di situ ya teman-teman ya, jangan dipupuk rasa takutnya. Saya tekankan lagi di sini ya teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih itu bisa membaik, itu bisa sembuh ya teman-teman ya. Saya buktinya ya teman-teman ya. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini ya, karena saya membuktikannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir lagi. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu ada yang sudah membaiknya cepat. Kenapa kita tuh untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu kok malah lama sekali membaiknya. Jadi ada yang salah itu di mananya? Apa karena di dokternya yang salah, apa rumah sakitnya yang salah, apa obatnya yang salah, apakah dari kitanya yang salah? Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya teman-teman ya, bahwa orang-orang yang cepat membaik itu mereka itu tidak mempunyai yang namanya kecemasan berlebih. Jadi mereka terkena diagnosa sama dokter asam lambung, ya sudah, ketika mereka minum obat, sudah, pikiran mereka itu nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa takut, enjoy aja menjalankan aktivitas sehari-hari. Mereka itu tidak merasakan yang namanya kecemasan berlebih. Beda untuk kita ya teman-teman ya, kita terkena yang namanya kecemasan berlebih. Kecemasan berlebih yang diakibatkan karena pertama kali terkenanya itu kita ada rasa trauma ya, ada kejadian yang sangat luar biasa sekali yang tidak bisa kita lupakan ya teman-teman ya, saat kita itu baru terkena yang namanya gangguan asam lambung dengan sensasi yang baru pertama kali kita tuh nggak pernah mengalaminya dan rasanya itu seperti mau M. Nah, itulah yang mengakibatkan kita itu terkena yang namanya kecemasan berlebih. Nah, jadi itulah yang membuat kita itu takut. Nah, mereka yang cepat membaik itu, mereka itu tidak ke sana ya teman-teman ya. Mereka itu tidak mengalami kecemasan berlebih. Mereka tidak punya rasa trauma saat mereka itu pertama kali terkena. Cuman merasa tidak nyaman aja, terus mereka ke dokter, terus mereka itu membaik. Nah, setelah saya pelajari itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi terangannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman juga yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Mohon maaf beberapa hari ini saya memang nggak bisa bikin video ya teman-teman ya, karena berkendala juga dengan waktu. Nah, oke teman-teman, juga jangan lupa juga klik tombol like-nya ya teman-teman ya. Buat teman-teman juga silahkan bisa dibagikan lagi ya teman-teman ya, di-share juga video-video seperti ini ya teman-teman. Bukan video saya aja, video orang lain juga dibagi-bagikan ya teman-teman ya, supaya kita itu bantu juga teman-teman yang di luar sana supaya cepat tahu ya. Mungkin mereka yang nggak pernah tahu tentang video-video seperti ini ya, ketika mereka itu menemukan channel seperti ini, mereka itu akan kembali bangkit, akan semangat ya teman-temannya. Kalau bila perlu diviralkan ya teman-temannya video-video motivasi tentang gangguan asam lambung itu, supaya mereka itu tahu semua. Yang sehat-sehat juga supaya cepat tahu, cepat paham ya, bahwa ini loh yang namanya gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan berlebih itu rasanya sangat luar biasa sekali, menyiksa ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya halusinasi saja ya teman-teman ya. Jadi sekian videonya yang dapat saya bagikan ya teman-teman ya. Cukup sampai di sini videonya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.